Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dalam meja dialog ini. Saya kembali ke Bung Niko. Bung Niko, tadi tergantung soal Anda menyebutkan bahwa ada pemanfaatan kepolisian sebagai alat ataupun instrumen. Instrumen untuk apa sebetulnya? Jadi begini, saya melihat bahwa seharusnya dalam Undang-Undang Kepolisian RI itu kepolisian kan sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, kecenderungan akhir-akhir ini saya melihat, ini sebagai alumni Lemhanas RI, saya perlu menyampaikan. Silakan. Bahwa jangan sampai kepolisian itu dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Baik. Nah, ini harus kita hindari supaya tidak terjadi abuse of power. Baik, namun tugas polisi juga bukankah untuk menjaga ketertiban umum? Betul, tugas kepolisian menjaga keamanan ketertiban umum. Tetapi dalam penegakan hukum kita harus menggunakan asas legalitas. Kita tidak boleh menggunakan satu tindakan-tindakan yang di luar asas legalitas. Bung Niko, versi polisi, mereka sudah punya 2 alat bukti. Ada handphone, ada dokumen yang sudah di tangan mereka, dan mereka menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur dan profesional. Ya, ketika itu dipergunakan, harusnya ketika terjadi suatu penangkapan, kemudian beberapa jam kemudian harus sebagaimana yang lazimnya yang terjadi, harus ada keterangan pers yang resmi. Tapi sampai sekarang belum ada keterangan pers yang resmi tentang apa penyebabnya keempat orang ini ditangkap. Baik. Ini menjadi permasalahan. Baik, siapa saja dan apa alat buktinya begitu ya. Sehingga masyarakat perlu tahu. Baik, masyarakat perlu tahu, itu yang kita akan cari tahu. Sebetulnya pemirsa, kami sudah berupaya untuk mengajak aparat kepolisian, baik itu dari Kabid Humas, Kadif Polri begitu, untuk berbincang bersama kami. Namun kami sulit untuk menghubungi mereka begitu karena satu dan lain hal. Namun di ujung telepon kita sudah bergabung bersama dengan pengawas kepolisian. Ada Kompolnas Ibu Hamidah. Assalamualaikum, selamat petang Bu Hamidah. Selamat sore. Saya menjadi anggota Kompolnas pada periode 2012 sampai 2016. Iya, betul. Baik, Bu Hamidah, sebagai mantan anggota Kompolnas, kami ingin mengetahui bahwa polisi menyatakan mereka sudah profesional untuk bidang ini. Namun Anda tentunya sudah berpengalaman untuk mencermati bagaimana penangkapan ini dilakukan. Iya, yang pertama memahami bahwa kepolisian ini memiliki tugas memang dalam hal pengamanan dalam negeri ya, Kamdagri gitu. Sehingga yang dipentingkan di sini adalah bagaimana sesuatu yang harus mereka jaga benar tentang keamanan dalam negeri. Yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan pada hari ini, memang ya saya bagus adalah memang harus percaya kepada polisi dulu gitu, bahwa yang mereka lakukan ini adalah sesuai dengan prosedur, kemudian mereka memiliki bukti yang kuat untuk itu. Karena baik, lantas tentu saja mereka punya alasan Bu untuk terkesan lebih pelit untuk memberikan informasi kepada kami. Sebelum kami menghubungi Anda, kami sudah berbincang bersama dengan aparat kepolisian soal 2 alat bukti misalnya, soal identitas misalnya. Tentu saja informasi ini yang ingin diketahui oleh publik agar transparansi kinerja Polri itu juga bisa terukur, Bu. Iya, begini, karena kejahatan makar itu adalah kejahatan yang sangat serius. Karena itu juga Pasal 4 itu mengatakan bahwa makar terhadap kepala negara. Ya, begitu. Jadi kejahatannya sangat serius. Saya harus hati di dalam mengolah alat bukti. Nah, saya kira sebabnya mengapa mereka belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaannya, karena terkait dengan kalau mereka sudah mengatakan 2 unsurnya A dan B, lalu nanti dalam perjalanannya unsur ini ternyata lemah. Nah, ini kan juga dapat mengganggu. Baik. Mohon maaf Ibu Hamidah, kami harus potong. Kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Ainis Petang.